nama saya Astri Aryani. Saya dari Satuan Pendidikan SMK Bakti Kencana Pamanukan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga di Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah video atau tayangan yang merupakan kegiatan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di PPG Daljab tahap 3 kali ini, di mana siswa yang saya gunakan untuk kegiatan praktik pembelajaran untuk UKIN ini adalah di kelas 11 dengan materi manajemen apotek. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat ya pagi ini ya. Iya, Bu. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini supaya kaliannya mudah dipahamkan atas materi yang nanti akan Ibu sampaikan, silakan untuk mulai dulu berdoa, dipimpin sama tadi yang paling rajin join. Evi, silakan Evi untuk pimpin doa teman-temannya. Oke, baik Bu, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Evi sudah pimpin doa teman-temannya. Sudah siap belajar ya hari ini ya. Ibu cek dulu absennya. Kalau lihat dari jumlah yang join sudah masuk semua ya. Sudah masuk semua, ini yang 24. Oke, berarti bisa dilanjut. Nanti ini supaya kaliannya nggak kaku, ini kan selama 60 menit ke depan kalian mantengin gadget tuh dengan posisi yang sama mungkin ya. Boleh deh sekarang diawali sama peregangan dulu, di ini lunturin dulu jerangan jemari tangannya tuh, lenturin, lehernya dipatah-patahin gitu ya. Nanti sesekali dalam 60 menit ke depan itu tulang punggungnya diluruskan, jadi dada kalinya kayak digusungkan gitu, ya tidak usah lama-lama gitu ya, sesekali saja, saya bilang sesekali nanti. Oke, untuk materi yang akan disampaikan hari ini, sebentar di share screen dulu ya, lupa Ibu ini, belum di share screen. Kita akan belajar mengenai sistem manajemen di apotek. Sudah muncul PowerPoint-nya di HP kalian? Sudah ada belum? Sudah, Bu. Udah. Ya. Jadi pembelajaran hari ini judulnya adalah sistem manajemen di apotek. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan akan dicapai oleh kalian. Jadi kompetensi dasar untuk materi ini yaitu kalian mampu menerapkan sistem manajemen di apotek. Caranya dengan seperti apa? Yang pertama adalah menganalisis sistem manajemen di apotek. Ini yang di blok kuning, ini akan difokuskan untuk kegiatan hari ini. Jadi tujuan kalian belajar hari ini, satu ini tujuannya ini, mampu menganalisis sistem manajemen di apotek. Caranya seperti apa? Nah, ini ada di tujuan pembelajaran. Jadi kalian nanti melakukan analisis sistem manajemen itu yang pertama dengan studi literatur. Studi literatur itu jadi kayak kalian nanti ngerjain soal, nyari jawabannya itu di buku, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah kalian mampu menganalisis sistem manajemen di apotek itu melalui penyelidikan. Jadi nanti ada tugas. Kalau studi literatur kalian cukup duduk buka buku, tapi kalau penyelidikan itu ya berarti semua anggota badan itu bergerak entah itu melakukan pengamatan atau membuat sesuatu gitu ya, itu namanya penyelidikan. Jadi nanti kalian nggak selama 60 menit ini nanti ada berapa menit dikasih waktu untuk bergerak ya, untuk bergerak seperti itu ya. Ataupun hasil studi literaturnya itu dijelaskan, dipresentasikan ke teman-temannya. Seperti itu. Untuk aspek penilaiannya seperti apa? Untuk aspek penilaiannya jadi nanti kalau pengetahuan Ibu akan memberikan soal tes tulis, nanti bentuknya di Google Form, itu nanti akan di-share di Google Classroom, ya. Nanti akan di-share di Google Classroom, kalian nanti ngeakses ke sana, tapi nanti setelah kegiatan pembelajaran ini selesai. Ya.
Ya. Kemudian kalau dari segi keterampilan yang akan Ibu nilai adalah kecepatan dalam menjawab. Jadi nanti misalnya pas presentasi ada temannya yang nanya nih langsung dijawab atau ada waktu untuk berpikir dulu gitu ya. Semakin cepat menjawab berarti nilainya semakin bagus. Ngasih kesempatan buat teman-temannya enggak buat nanya gitu. Jangan-jangan habis presentasi saking enggak mau ditanya gitu ya langsung ditutup sama moderatornya. Udah ya presentasi dari kelompok kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jadi nggak dikasih kesempatan buat nanya gitu ya. Tidak seperti itu. Sama yang terakhir adalah kerjasama antar individu dalam kelompoknya itu ada nggak, kelihatan nggak gitu ya. Terus nanti penilaian sikap juga ada, nanti pada saat diskusi jujur, kerjasama, teliti, tanggung jawab yang seperti itu ya. Ada penilaiannya dari ranah sikap, keterampilan sama pengetahuan itu ada seperti itu. Nah sebelum kita masuk ke materi utama kita yaitu manajemen apotek. Nah, ini ada gambar dulu nih. Ini ada gambar kartun ya. Sengaja Ibu tampilkan gambar kartun biar lebih menarik saja untuk kalian lihat. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ini gambar apa sih? Itu gambar apa ya? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan acungkan tangannya terlebih dahulu. Tugasnya si teteh nyuci berarti gitu. Siapa nih yang masak? Oh di rumah gak ada yang bisa masak kecuali saya. Kalaupun ada yang bisa masak itu pasti nanti rasanya ancur-ancuran saya. Ya udah berarti yang masak saya aja kata si ibunya gitu. Itu yang direncanain. Nah terakhir nanti dievaluasi. Lihat selama seminggu atau beberapa hari ya selama 3 hari. Kira-kira pekerjaan tadi kalau dikerjakan oleh orang-orang tadi yang sudah ditentukan benar nggak kerjaannya? Dilihat nih, oh iya ternyata nyapu. Kalau si ayah yang nyapu, kok masih berantakan ya, debunya kok masih banyak yang tertinggal. Terus nyuci piring, loh kok pada licin ya piringnya, nggak keset. Yang bagus itu kan piringnya sampai kesat gitu ya. Artinya berarti lemaknya sudah hilang, tapi ini kok masih licin, oh berarti nggak bener nih. Coba nanti polanya diganti, tukeran mungkin, oh yang nyuci bapaknya, oh yang nyapu berarti anaknya tuh yang besar, seperti itu. Itu ya kasus apa yang disebut tahap evaluasi itu, jadi melihat hasil pekerjaan sebelumnya bagus enggak, kalau bagus lanjutkan, kalau jelek berarti ganti, ada pertukaran gitu ya. Seperti 1 menit kayaknya cuma sudah kita ambil dari mata pelajaran yang lain, cuma akan dibuat WhatsApp dulu, Ibu waktu sama 1 menit, nanti Ibu masukkan ke grup itu ya, silakan dimulai. Kalau sudah dimasukkan Ibu kasih tahu ya, nanti Ibu cek WhatsApp-nya. Bu sudah dimasukkan gitu ya. Kelompok 4 udah, Bu. Kelompok 4 udah. Kelompok 1 udah, Bu. Oke. Kelompok 1, kelompok 4. Kelompok 3 udah, Bu. Sip. Kelompok 2 udah, Bu. Oke. Ya. Udah semua ya. Ini berarti ada 4 kelompok. Ya, ada yang 5, ada yang 6. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada gambar lagi nih, gambar. Kalau sekarang bukan kartun ya, ini gambar orang asli. Ada yang bisa menebak ini kira-kira gambar apa ini? Ada yang mau coba menjawab ini kira-kira gambar apa ya? Mega, silakan. Anak kecil, Bu, lagi megang obat di kamar mandi. Lagi megang obat di kamar mandi. Nebak di kamar mandinya kenapa? Dari mana ini? Nebak kamar mandi soalnya lihat dari background dindingnya, Bu. Background dindingnya, oh iya. Background dindingnya ini bentuknya sih kayak ubin ya. Walaupun kita nggak tahu nih, kan sekarang sudah ada tuh wallpaper yang bentuknya kayak dinding ya. Tapi kalau dari foto seperti ini, sangat wajar ketika kita nebak itu di kamar mandi. Logikanya, di rumah tuh yang dindingnya terbuat dari ubin ya cuma di kamar mandi. Gitu ya. Kenapa sih kamar mandi harus dipasang ubin? Ya biar nggak gampang lembab. Kalau dinding kamar mandinya lembab, itu biasanya nanti gampang memunculkan beberapa mikroorganisme seperti jamur, kuman, bakteri, protozoa. Protozoa tuh kayak cacing gitu ya.
Jadi kalau yang kamar mandinya dinding yang nggak pakai ubin, jangan kaget kalau tiba-tiba suka ada hewan apa gitu ya, yang bermunculan gitu ya. Itu karena terlalu lembab. Terus warna cat dindingnya juga jadi kusam kalau tidak dipasang ubin. Kenapa dikasih ubin? Ya biar gampang ngebersihinnya. Jadi kuman-kuman juga gampang dibersihinnya. Seperti itu. Ya, betul. Jadi ini contoh Di rumah saya, obat-obat simpan di tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Mudah dijangkau oleh anak-anak. Boleh tahu di mana disimpannya di itu? Mudah dijangkau. Disimpannya di meja makan, Bu. Oh, di meja makan. Ya. Itu sangat mudah sekali dijangkau ya. Betul. Kira-kira kalau misalnya cara penyimpanan obatnya seperti itu, yang terjadi apa coba kalau misalnya nyimpen obat kayak di meja makan gitu? Ada nggak yang menurut kalian nih kalau misalnya obat disimpan gitu aja yang mudah dijangkau oleh anak-anak, apa yang terjadi kalau obatnya disimpan seperti itu? Ada yang mau mencoba menjawab? Obat Ya, dapat Bibi. diminum atau dibuang oleh anak kecil, bisa juga jadi rusak karena disimpan di suhu dingin. Obat bisa diminum, bisa dibuang. Dibuang masih mending ya. Yang celaka itu kalau diminum. Misalnya anak kecilnya iseng nih, nemu obat, dibuang aja sama dia, ya aman kan? Maksudnya selamat gitu ya. Paling hanya ada kerugian saja obat yang harusnya habisnya 3 hari lagi, terpaksa beli lagi gitu ya, mengeluarkan. Tapi kan itu tidak darurat ya, tidak berbahaya. Yang bahaya itu ketika mudah dijangkau dan diminum sama si anaknya. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Kenapa makanya harus disimpan di tempat yang aman ya. Kemudian menurut kalian kalau misalnya kejadian seperti itu yang aman tuh harusnya gimana berarti biar tidak terjadi obatnya mudah dijangkau oleh anak-anak gitu ya. Sehingga bisa diminum gitu ya. Ya, Nur Aisyah. Dengan cara disimpan di kotak khusus penyimpanan obat, Bu, dengan ketinggian yang sulit dijangkau oleh anak-anak. Ya, dengan ketinggian yang sulit dijangkau oleh anak-anak. Boleh, sebenarnya tidak tinggi juga tidak jadi masalah ya. Yang penting walaupun penyimpanannya di tempat yang rendah, tapi diusahakan tempat penyimpanannya itu terkunci rapat gitu. Jadi nggak mudah ditemukan oleh anak-anak. Walaupun dia bolak-balik ke sana, tapi dia nggak tahu kalau ada obat tuh di sana gitu ya. Dikunci saja, tidak perlu yang tinggi-tinggi ya. Tidak perlu yang tinggi-tinggi seperti itu. Nah, itu tadi sekilas mengenai cara penyimpanan obat yang ada di rumah. Nah, kita akan masuk ke manajemen apotek. Manajemen. Sebelum ke manajemen apotek, manajemen itu apa sih? Manajemen itu ini seperti yang kalian lihat adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, berarti yang dikatakan manajer itu adalah orang yang mampu mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, manajer yang baik, pimpinan yang oke, yang sip itu bukan mereka yang mengerjakan semua pekerjaannya, tapi mereka yang mampu mengatur bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan di apotek, seperti itu. Jadi, pimpinan ini mah orangnya bagus nih, semua pekerjaan dilakuin sendiri, yang bukan itu salah berarti. Itu bukan manajer yang bagus berarti. Karena yang dikatakan manajer adalah orang yang bisa mengatur manajemen. Seperti apa? Berarti pekerjaan yang ini pantasnya siapa yang melakukan. Pekerjaan ini siapa nih pantasnya yang melakukan. Contoh nih, contoh ketua kelas. Ketua kelas ya, ketika guru nanya, spidol mana? KM, temennya iseng gitu. Ini kursinya mana ya? Kok kurang satu? KM, ini buku paket siapa? Gurunya Bu tadi ketinggalan. Sok tuh anterin lagi ke gurunya, kasihin ke gurunya. KM, memang KM itu pembantu. KM itu pesuruh. Ketua kelas itu kerjanya nunjuk gini, kamu bagian ini ya, kamu bagian ini ya, kamu gini itu. Enaknya jadi ketua kelas tuh seperti itu. Jadi ngatur, bukan ditunjuk. Ya, sekali lagi yang namanya ketua kelas itu kerjaannya nunjuk, bukan ditunjuk. Karena ketua kelas adalah pimpinan, bukan pembantu. Ketika ada kekurangan apa-apa, KM, ada kurang apa-apa, KM, jangan-jangan nanti ada ayam masuk ke kelas KM disuruh ngusir ayam gitu ya. Janganlah.
Tidak seperti itu. Ketua kelas itu yang mengatur. Sekali lagi, yang menjadi manajer di kelas adalah ketua kelas atau KM, ketua murid. Kalau ketua kelas berarti kakak harusnya. Itu contoh manajemen di kelas. Kalau manajemen di apotek tadi sama dengan manajemen yang ada di rumah tangga, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian penyusunan pegawai, terakhir ada pengarahan dan pengawasan. Gitu. Perencanaan itu seperti apa? Misalnya obat apa sih yang mau kita beli di bulan ini, gitu ya. Obat apa sih yang sering laku? Obat apa sih yang jarang laku, misalnya ya. Kemudian pengorganisasian. Ini ditentukan dulu ada pekerjaan apa saja sih di apotek. Nah, disusun setelah ketahuan pekerjaan apa saja yang ada di apotek, disusunlah siapa yang pantas mengerjakan pekerjaan ini. Nah, kalau tadi merencanakan mau nyediain obat apa, kemudian selanjutnya setelah direncanakan mulai menentukan menyusun pegawai, harus ada siapa saja sih di apotek. Oh, harus ada apoteker. Oh, harus ada asisten apoteker. Oh, harus ada kasir. Nah, selanjutnya siapa yang pantas menempati posisi tadi? Siapa yang harus jadi apoteker? Siapa yang harus jadi asisten apoteker? Kualifikasi pendidikannya harus seperti apa? Oh, asisten apoteker itu minimal D3 farmasi. Berarti cari pelamar yang kualifikasi pendidikannya adalah D3 farmasi. Kalau SMK dari mana? Lulusan SMK farmasi itu posisinya ada di asisten tenaga kesehatan. Jadi asistennya asisten apoteker. Kan asisten apoteker itu D3. Nah, kalau SMK farmasi berarti asistennya asisten apoteker. Seperti itu. Nah, kemudian ada di pelaporan, itu pelaporan pencatatan ya, pencatatan kayak obat yang tadi yang sering laku tuh apa, obat-obat yang sering keluar, cepat keluarnya atau lambat keluarnya, seperti itu. Pengawasan dan pengendalian ini biasanya dilakukan evaluasi oleh pimpinan, mana karyawan yang rajin, mana karyawan yang sering izin, misalnya ya, yang seperti itu. Itu nanti ada penilaiannya. Hadiahnya apa? Biasanya ada bonus, bukan kenaikan gaji, tapi ada di bonus. Bulan ini dapat bonus nih. Kenapa bukan kenaikan gaji? Karena bisa saja bulan ini dia rajin, bulan depannya dia enggak. Nah, otomatis berarti kan nggak mungkin naik gajinya naik, bulan depan diturunin lagi, kan nggak etis gitu ya. Jadi pemberian hadiahnya biasanya berupa bonus. Karena bulan ini sudah rajin, nih ada bonus. Misalnya 500.000, bulan depan belum tentu dapat 500.000 karena mungkin ada yang lebih rajin lagi bulan depannya, seperti itu ya. Nah, ini gambaran mengenai manajemen apotek. Jadi mulai dari pemilihan atau seleksi obat, manajemen obat ya. Di seleksi obat yang mana kira-kira obat yang banyak dicari oleh masyarakat. Nah, ketika sudah ditentukan, milih ini, kira-kira harus pesan ke PBF mana nih? Pesan obatnya dari mana nih? Nyari yang diskonnya murah, nyari yang pas dari pesan tuh nggak lama-lama banget gitu ya. Pesan hari ini, kalau bisa datang tuh besok, jangan pesan hari ini datang seminggu kemudian gitu ya. Itu kelamaan. Jadi ada pemilihan dulu di pengadaan. Kemudian nanti pas penyimpanannya mau gimana? Mau berdasarkan alfabetis, mau berdasarkan farmakologi, misalnya obat-obat batuk di sebelah kanan, di etalase depan di sebelah kanan. Obat-obat sakit kepala tuh ada di bawah di etalase, tapi ditaruh paling depan. Obat-obat narkotika disimpan di belakang, misalnya gitu. Itu direncanakan juga ya penyimpanan obatnya seperti apa. Termasuk penggunaannya ini harus dikontrol. Jangan sampai ada orang yang beli obat keras tanpa menggunakan resep. Kalau ada pasien beli obat ini misalnya tetrasiklin, Neng mau beli tetrasiklin, mana ibu resepnya? Nggak ada. Oh, nggak bisa ibu, kalau tetrasiklin itu harus berdasarkan resep dokter, seperti itu. Nah, berarti kan siswanya juga harus tahu mana obat-obat yang boleh dikasihkan dengan resep, sama obat-obat yang tidak boleh diberikan kalau tidak menggunakan resep, seperti itu. Nah, selanjutnya ini silakan siapkan ini ya. Kita akan lakukan diskusi kelompok. Yang LKPD sama bahan ajarnya sudah saya share 3 hari yang lalu ya di Google Classroom. Sudah di print? Sudah di print belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Kalau sudah, silakan dibaca itu LKPD-nya. Lihat di halaman 6, itu yang tahap 2. Ada pertanyaan ya di sana ya, ada kotak warna biru, ada warna oranye, ada warna merah, sama warna hijau.
Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu selama 8 menit. Nanti kalau sudah diisi, difotokan LKPD-nya, kemudian dikirim ke grup WhatsApp tadi yang kecil ya. Silakan, dimulai dari sekarang. Nah, ini ada saya kelompok 1. Kelompok 3 ini ada Budia. Kelompok 4 Iin. Kelompok 1 Ilda. Kelompok 2 Amira. Mulai ini kalau sudah, saya kira ini semua kelompok sudah ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, tadi tayangan yang WhatsApp-nya terlihat nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, coba saya share ulang ya. Bentar. Terlihat belum? Sudah, Bu. Nah, ya. Mana tadi ini? Nah, ini ya. Kelompok 1 ini Mega. Mega juga sudah ya. Amira, Lulu, Widya ya. Semuanya sudah. Sekarang tugas kalian selanjutnya adalah tadi yang penyelidikan kelompok. Kan analisis manajemen itu tadi yang barusan kalian lakukan itu adalah studi literatur namanya. Jadi mencari jawaban melalui internet, buku, itu namanya studi literatur. Nah sekarang untuk mengamati atau menganalisis manajemen apotek, bagaimana penyimpanan obat yang baik dan benar itu, silakan kalian lakukan pengamatan di rumah masing-masing. Jadi teknisnya begini, kalian sekarang cari obat yang ada di rumah kalian, cari yang ada obat-obatan yang ada di rumah kalian, kemudian kalian selfie. Kalian foto selfie, tapi ingat, background-nya itu harus terlihat. Disimpan di mana? Misalnya, Bu, obat saya itu ada di dapur. Berarti buktikan bahwa kalian memang nemu obatnya di dapur. Apa yang biasanya umumnya ada di dapur? Kompor gas, rak piring misalnya. Berarti di background kaliannya ada rak piring, ada kompor gas gitu ya. Kalau misalnya kalian obatnya ada di kamar mandi, ya berarti selfie-nya di kamar mandi. Kelihatan bak mandinya, bak airnya gitu ya. Kalau ada di kamar tidur, ya berarti ada bukti kasurnya. Kasurnya harus terfoto, bukti bahwa memang betul obatnya ada di dalam kamar, seperti itu. Ibu beri waktu sama untuk yang kegiatan hari ini, kegiatan penyelidikan kelompok ini, yaitu 8 menit, bisa dimulai ya. Nanti foto selfie-nya kirim lagi ke grup WhatsApp. Foto, kamu bikin PowerPoint, kelompok. Untuk kelompok 1, silakan buat PowerPoint yang isinya jawaban LKPD tahap 2 yang warna biru sama oranye. Untuk kelompok 2, silakan buat PowerPoint yang isinya jawaban LKPD tahap 2 merah sama hijau. Kelompok 3 sama kelompok 4, silakan bikin tayangan PowerPoint yang isinya hasil penyelidikan kalian yang mengamati obat-obat yang ada di rumah. Gitu ya. Ya, ini siapa ini? Kasih sama Kasih ada di dapur katanya obatnya. Widya ini di ruang tengah berarti. Ada kisi ya, ada televisi. Oh ya, Fioni ini sudah mengumpulkan PowerPoint-nya ya. Silakan untuk kelompok lain juga kalau yang sudah selesai membuat PowerPoint-nya bisa dikirim ke grup WhatsApp. Saya kira semuanya sudah ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah semuanya. Tapi kalau sudah, berarti kita bisa langsung ke sesi presentasi. Ini saya stop sharing dulu. Dipersiapkan untuk kelompok 1 ya, untuk presentasi. Sebentar. Dibuka dulu PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilda Iptiani Aprilia. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang sistem manajemen di apotek. Kepada Ade, persilakan. Terima kasih kepada moderator. Apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen apotek, yaitu segala upaya kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer atau apotek penanggung jawab bertindak sebagai manajer, memenuhi tugas dan fungsi apotek meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan pegawai, pengarahan, dan pengawasan. 1. Tempat penyimpanan narkotika. Narkotika dapat berupa ruangan atau lemari khusus. 2. Tempat penyimpanan narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang seperti narkotika dan narkotika. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan kepada teman-teman, apa ada yang mau bertanya? Silakan Rianti. Tadi saya lihat di siklus pengolahan obat ada istilah penyimpanan. Maksudnya apa ya? Silakan kepada Aisyah untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk Rianti dari kelompok 2 yang telah bertanya. Jawabannya adalah penyimpanan obat di apotek berdasarkan suhu, lalu dibagi berdasarkan bentuk sediaan obat, terakhir disusun berdasarkan abjad. Ya, sudah? Ya, boleh ditutup, moderator. Terima kasih untuk kelompok yang mau bertanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya dipersiapkan untuk kelompok 2. Sebentar, saya bagikan dulu layarnya. Ya, silakan kelompok 2 untuk bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pioni Adhari Anwar dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem manajemen di apotek. Kepada Amira dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Amira presentasikan tentang pengelolaan dan pengendalian obat rusak di apotek. Mengapa obat bisa rusak? Bisa jadi karena penyimpanannya tidak sesuai aturan, bukan di suhu ruangan tapi di suhu panas yang kena matahari langsung. Kena hujan juga bisa bikin lebih cepat rusak. Fisiknya juga sudah berubah, bisa dilihat dari warnanya, misal yang tadinya putih jadi kuning. Pengendalian obat di apotek merencanakan pengadaan obat menggunakan metode yang tepat, ABC, EOKI, buffer stok. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Bedanya pengadaan obat di rumah dengan di apotek apa saja? Iya, saya jawab. Pengadaan obat di apotek dengan cara pesan melalui PBF, pedagang besar farmasi. Kalau di rumah, pengadaan obatnya bisa beli di apotek atau di toko obat. Dipersiapkan untuk kelompok 3 untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan tentang kegiatan pengamatan kelompok. Yang pertama ada dari Widya Sani, ruang penyimpanan di dapur, bentuk sediaannya sirup. Yang kedua dari Rifa, ruang penyimpanan kamar tidur, bentuk sediaannya sirup juga. Yang ketiga Zakia, ruang keluarga di
Bentuk sediaannya tablet. Hasil pengamatan kelompok. Pengadaan obat di rumah dibeli dari warung dan apotek. Penandaan obat yang ada di rumah, ada keterangan tanggal kadaluarsanya pada kemasan. Penyimpanan obat di rumah, di kamar tidur, dapur, ruang keluarga. Suhu penyimpanan obat di rumah, suhu ruangan yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius. Kondisi obat saat pengamatan, masih bagus, warna tidak berubah, masih tertutup rapat kemasannya, tidak berbau tengik. Kapan obat dibuang? Kalau sudah lewat tanggal kadaluarsa. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan obat di rumah? Semua anggota keluarga, terutama orang dewasa yang bisa mengatur obat agar tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami tutup. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya, terakhir ini dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengamatan obat di rumah. Kepada Epi, saya persilahkan. Terima kasih untuk Iin. Di sini saya akan menjelaskan seperti yang digambar sudah tertera apa saja yang telah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung hasil penyelidikan kelompoknya. Yang pertama, pengadaan obat di rumah dibeli dari warung dan apotek. Penandaan obat yang ada di rumah ada keterangan tanggal kadaluarsa pada kemasan. Penyimpanan obat di rumah, di kamar tidur, dapur, ruang keluarga. Terus suhu penyimpanan obat di rumah, suhu ruangan yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius. Kondisi obat saat pengamatan masih bagus. Warna tidak berubah, masih tertutup rapat kemasannya, tidak berbau tengik. Kapan obat dibuang yaitu kalau sudah lewat tanggal kadaluarsanya. Nah, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Windy, silakan Windy. Boleh tahu isi etiket itu apa aja? Jadi isi etiket itu ada nama pasien, aturan pakai yang meliputi cara pemberian, waktu pemakaian berapa kali dalam sehari, dan berapa banyak dalam sekali pakai. Saya kira cukup ya. Silakan, boleh ditutup kelompok 4. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih semua kelompok sudah presentasi ya. Tadi sesuai dengan instruksi tiap-tiap kelompok ini berbeda, kecuali untuk kelompok 3 dan 4, tapi tadi perbedaannya ada di hasil pengamatannya ya, karena berbeda rumah, karena berbeda anggota ya. Oke. Tadi untuk pertanyaan-pertanyaannya pun saya kira sudah tepat ya, mulai dari tadi ada yang nanya isi etiket itu apa, ya, kemudian apa, pengadaan obatnya itu seperti apa, bedanya pengadaan obat di apotek sama di rumah itu seperti apa, itu jawabannya ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, barangkali ada yang masih mau ditanyakan lagi, ada yang masih belum jelas. Tadi karena sengaja ya, mohon maaf, saya batasi 1 pertanyaan saja karena ada 4 kelompok, mengingat kita waktunya sedikit, jadi dibatasi hanya 1 pertanyaan saja. Tapi boleh nih saya kasih 1 kesempatan lagi, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang Tria, silahkan, mau nanya apa Tria? Bu, bedanya pengelolaan obat dengan pengendalian obat itu apa? Pengelolaan dengan pengendalian. Kalau pengelolaan tuh mencakup seluruhnya ya, mulai dari perencanaan, tadi yang planning, organizing, actuating, sama evaluasi. Nah, itu rangkaian
manajemen obat itu mulai dari awal sampai akhir itu namanya pengelolaan. Tapi kalau pengendalian itu lebih ke mengecek gimana caranya obat jangan sampai kosong, gimana caranya jangan sampai ada obat yang kadaluarsa. Itu aja intinya. Bedanya pengelolaan sama pengendalian itu seperti itu ya Tria ya. Bisa dipahami Tria? Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kelompok presentasi. Tadi saya sudah mengamati kegiatan presentasi seperti yang sudah dijanjikan di awal bahwa ada penilaian mengenai keterampilan dan sikap ya, dan itu dinilai pada saat presentasi. Dan untuk kelompok terbaik, bukan berarti kelompok yang lainnya kurang ya. Untuk kelompok yang terbaik adalah kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi penampilannya sudah baik ya. Semoga nanti di materi-materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kelompok yang lain akan lebih baik dari kelompok 3 seperti itu ya. Oke. Untuk sebelum kita tutup, kita coba refleksi dulu nih. Hasil yang sudah kalian pelajari dari materi hari ini apa? Ada yang bisa menangkap nggak kira-kira apa sih yang sudah dipelajari dari kegiatan materi untuk manajemen apotek hari ini? Ya, Arum, silakan. Jadi, manajemen di apotek itu meliputi perencanaan, pengadaan, pengendalian, dan pelaporan mengenai obat, Bu. Ya, betul. Itu tadi ada di skema ya, ada yang digambar tuh, mulai dari pengadaan, perencanaan, pengadaan, pengendalian, dan pelaporan. Oke, kesimpulan yang kedua hari ini tadi mengenai manajemen ya. Jadi yang disebut manajer yang bagus itu, yang baik itu adalah ketika dia bisa mengatur dan mengendalikan orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan seperti itu. Jadi pimpinan yang bagus itu bukan yang mengerjakan semua pekerjaannya, tapi dia yang bisa mendelegasikan kepada orang-orang yang tepat. Siapa? Oh, ini yang pantas mengerjakan ini. Oh, si ini yang pantas mengerjakan ini. Itu maksudnya ya. Nah, untuk hari ini saya kira cukup, materinya sudah selesai dan kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi yang baru, masih di kompetensi dasar yang sama, yaitu tentang analisis organisasi di apotek. Tapi nanti jangan lupa setelah kegiatan ini ditutup, nanti silakan kalian akses link Google Form, masuk dulu ke Google Classroom ya. Nanti di sana ada link Google Form yang isinya soal pilihan ganda sebanyak 10 kalian isi. Ibu beri waktu maksimal hari ini sudah masuk aja ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Hari ini masuk, besok sudah tidak bisa diterima lagi. Seperti itu. Silakan, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktek pembelajaran UKIN Daljam tahap 3 dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.